Albert Ellis adalah seorang psikologis yang menemukan rasional emotive behavior atau cognitive behavior therapy, dan di mana terapi ini adalah terapi aktif direktif yang didasari oleh teori-teori filosofi, terutama stoicisme. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia, bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kita seharusnya tidak usah memperhatikan orang lain atau mencoba membaca pikiran orang lain atau membaca apa yang mereka lakukan gitu ya. Yang seharusnya kita lakukan adalah memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan gitu ya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki jiwa kita, maka kita tidak usah memperhatikan orang lain dan istilahnya ngepoin apa yang orang lain lakukan gitu ya. Tidak usah melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki, apa yang mereka pikirkan gitu ya. Albert Ellis ini adalah seorang psikologis yang menemukan cognitive behavior therapy, dan terapi ini ditujukan agar kita tidak berlaku atau berpikiran destruktif terhadap diri kita gitu ya. Dan terapi ini didasari atau ditemukan karena atau didasari oleh filosofi, terutama stoicisme gitu ya. Dan Marcus Aurelius menuliskan dalam bukunya Meditation bagian 7.4, dia mengatakan seperti ini. Perhatikan secara seksama setiap kata yang terucap dari sebuah percakapan dan juga dari sebuah perbuatan. Dalam melakukan sesuatu, harus secara cepat mencari maksud dan tujuan. Dalam berbicara, dengarkan dengan baik terhadap sinyal yang layak dibicarakan gitu ya. Jadi kita terlalu sibuk memperhatikan perilaku orang lain dan bahkan ingin tahu apa yang orang lain pikirkan. Pertanyaannya, untuk apa? Apakah ada gunanya untuk kita? Beberapa akan menjawab agar kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang tersebut. Seharusnya gampang. Yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Mengendalikan diri kita agar kita tetap berbuat baik. Untuk siapa? Untuk diri kita. Bila kita berbuat baik untuk diri kita, maka otomatis kita pun akan melakukan hal yang baik di mata orang lain, gitu ya. Kita seharusnya memperhatikan perilaku kita sendiri, memahami apa yang kita pikirkan, dan berpikir sebelum kita berucap sesuatu, apakah layak atau tidak. Jika tidak, jangan dilakukan. Bahkan jangan dipikirkan dan jangan diucapkan. Marcus Aurelius tidak dilahirkan menjadi seorang kaisar yang baik, tetapi ia berlatih untuk menjadi manusia yang baik. Ngerti ya maksudnya ya? Ia selalu mengingatkan dirinya untuk berbuat, berpikir, dan berucap baik. Begitu juga kita sudah seharusnya berlatih memperhatikan apa yang kita lakukan, pikirkan, dan ucapkan ketika kita mampu berlatih untuk melakukan, berpikir, dan mengucap, maka kita akan mendapatkan kendali penuh terhadap hidup kita. Gitu ya. Jadi Marcus Aurelius ini atau siapapun manusia di dunia ini tidak ada yang
dilahirkan untuk menjadi seseorang yang baik gitu ya. Yang ada adalah kita itu berlatih untuk menjadi manusia yang baik gitu ya. Kita harus berlatih gitu ya. Kita harus selalu ingat bahwa filosofi adalah obat untuk menyembuhkan jiwa kita, bukan alat untuk mendapatkan hal-hal di luar kendali, seperti pujian, seperti pekerjaan, seperti uang, begitu ya. Kita melakukan hal yang baik, ya lakukan saja, gitu ya. Tidak perlu memikirkan, misalkan saya sudah melakukan hal yang baik, tapi kok kenapa saya tidak mendapatkan pujian dari orang lain? Tapi kok kenapa saya tidak mendapatkan pekerjaan dengan pekerjaan yang baik gitu ya. Nah, yang harus kita fokuskan ini adalah apakah kita sudah benar-benar melakukan hal yang baik, berpikir hal-hal yang baik, dan mengucapkan hal-hal yang baik gitu ya. Tidak usah memikirkan goalnya, tetapi memikirkan sistemnya. Kalau kata buku Atomic Habit ini, kita harus memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, gitu ya. Ketika kita sibuk memperhatikan orang lain, gitu ya, kita balik lagi ke pembahasan kita hari ini. Ketika kita sibuk memperhatikan perilaku orang lain, maka kita akan lupa bahwa kita itu memiliki atau seharusnya memperhatikan hal yang lebih penting, yaitu jiwa kita gitu ya. Karena jiwa kita itu adalah concern kita, adalah hal satu-satunya yang harus kita perhatikan gitu ya. Bukan jiwa orang lain, bukan jiwa teman kita, tetapi jiwa kita dulu gitu ya. Sama seperti halnya ketika misalkan kita di dalam kita kehujanan misalkan gitu ya, kehujanan di jalan, kita lagi jalan rame-rame gitu, kita kehujanan, yang kita pedulikan kan tubuh kita dulu biar tidak kehujanan kan. Setelah itu baru kamu panggil orang lain untuk meneduh misalkan, kayak gitu. Tidak mungkin kamu mencari tempat teduh untuk orang lain dulu baru kamu dulu gitu. Kamu harus pahami dulu, kamu harus menyelamatkan jiwa kamu dulu gitu ya. Jadi jangan memperhatikan jiwa orang lain gitu ya. Perhatikan jiwa kamu itu, atau pilihan pikiran kamu, pilihan perkataan kamu, pilihan perbuatan kamu itu agar tidak destruktif. Tapi kamu harus memperhatikan semuanya itu agar kamu bisa produktif. Kayak gitu ya. Jadi selalu ingat bahwa filosofi adalah obat untuk menyembuhkan jiwa kamu, bukan alat untuk mendapatkan hal-hal yang berada di luar kendali. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.